Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United tidak hanya mendapatkan sorotan terkait peningkatan performa mereka di Liga Inggris. Klub yang bermarkas di Old Trafford itu masih menunggu potensi kedatangan investor. Keluarga Glazer selaku pemilik saham mayoritas sudah menyampaikan pengumuman terkait keterbukaan untuk investor baru. Pengusaha dari Amerika Serikat itu terbuka terhadap investor minoritas maupun akuisisi mayoritas. Sejauh ini minat untuk melakukan investasi sepi peminat, paling tidak dari segi pernyataan publik. Pernyataan publik baru disampaikan oleh pemilik grup Ineos Sir Jim Ratcliffe yang juga memiliki saham mayoritas di Nice di Liga Prancis. Keluarga Glazer menetapkan batas waktu pada Jumat 17 Februari untuk menerima tawaran yang masuk sebelum melalui proses seleksi. Perkembangan datang pada Senin 13 Februari malam. Laporan dari Bloomberg dan Sky Sport menyatakan adanya peluang bagi investor dari Qatar untuk mengajukan tawaran. Sama seperti yang terjadi dengan Newcastle United dan investor dari Arab Saudi. Investasi yang disebut akan datang dari Qatar kali ini disebut tidak berkaitan dengan keluarga kerajaan Qatar. Investor dari Qatar tidak berminat untuk mengeluarkan biaya yang lebih valuasi yang sudah mereka tetapkan. Keluarga Glazer selaku pemilik MU disebut menetapkan harga 5 miliar pound sterling. Terdapat ekspektasi bahwa bagi tawaran lain untuk datang dari investor Amerika Serikat dan Arab Saudi, Raine Group, lembaga keuangan yang jasanya digunakan dalam proses akuisisi Chelsea, kembali terlibat dalam proses ini. Mereka diperkirakan akan memilih 2 atau 3 tawaran yang akan masuk ke tahap berikutnya. Manchester United bersiap melakukan transfer besar-besaran jika investor Qatar jadi membeli setan merah. Seperti kita ketahui, keluarga Glazer telah mengumumkan penjualan saham MU. Satu di antara calon pembeli yakni Qatar Investor yang siap mengeluarkan 6 miliar pound sterling atau sekitar 110 triliun rupiah untuk pengembangan MU. Sejumlah pemain bintang dilaporkan telah menjadi incaran Erik ten Hag. Lantas siapa sajakah pemain bintang yang bakal dibeli Erik ten Hag jika Qatar Investor jadi datang ke Old Trafford? Berikut gambaran starting line up MU yang mewah jika investor Qatar jadi merapat ke Old Trafford. Kapten Manchester United Harry Maguire dikabarkan mulai menyadari nasibnya dan bakal menerima dengan lapang dada jika ia terdepak dari skuad setan merah di akhir musim 2022-2023. Kedatangan Erik ten Hag di awal musim 2022-2023 ini mengubah segalanya. Maguire tidak lagi menjadi pilihan utama di pos bek tengah setan merah. Maguire pun sempat diisukan bakal dilepas pada jendela transfer Januari kemarin. Namun bek 29 tahun itu akhirnya tetap berseragam MU. Maguire sendiri masih terikat kontrak bersama MU hingga 2025 mendatang. Nominal gaji Maguire di United ditaksir bernilai 180.000 pound sterling per pekan. Maguire sempat ngotot enggan hengkang dari MU meski kini dirinya tidak lagi menjadi bek utama mereka. Maguire memilih bersabar untuk menunggu kepercayaan Erik ten Hag. Namun kini Daily Mail mengklaim bahwa Maguire sudah mulai melunak. Maguire dan MU pun kabarnya segera menyepakati transfer pada musim panas nanti. Maguire kabarnya sudah hampir bersedia untuk hengkang menuju klub top Eropa lain dengan biaya transfer jauh dari bawah nilai yang dikeluarkan MU untuk merekrutnya. Kepergian Cristiano Ronaldo dari Manchester United jadi berkah buat Marcus Rashford. Ronaldo cabut, Marcus Rashford bisa ngebut bikin gol. Hal itu diungkapkan oleh mantan pemain Liverpool, John Barnes. Dilansir dari Mirror, Marcus Rashford mampu menjadi ikon Manchester United sebagai juru gedor yang sudah terbukti mumpuni sejauh ini. Sejak Ronaldo pergi, lihatlah Marcus Rashford. Sebenarnya banyak pemain MU yang bersinar sejak Cristiano Ronaldo pergi, ujarnya.
Rashford sempat mengalami penurunan, sebab dia pasti mau jadi sosok utama di MU sebagaimana mestinya. Maka kini tidak mengejutkan melihat penampilannya, sambungnya. Pemain 25 tahun itu sudah mengemas 21 gol dari 34 penampilan di seluruh kompetisi musim ini. Di Liga Inggris, 12 gol dicetaknya dari 23 laga. Rashford sepertinya mau bermain sebagai nomor 9. Meski dia kerap dipasang di sayap, tetapi dia punya kemampuan untuk menusuk ke tengah dan mencetak gol. Rashford sudah makin percaya diri, tutup Barnes. Cody Gakpo mencetak gol pertamanya sejak bergabung dengan Liverpool pada duel melawan Everton. Menariknya, pemain 23 tahun tersebut merayakan gol dengan menjiplak selebrasi milik Virgil van Dijk. Cody Gakpo membutuhkan 7 laga untuk bisa mendapatkan gol pertamanya bersama Liverpool. Gakpo mengalami awal sulit di Liverpool dan hal tersebut sempat mendapatkan banyak sorotan, termasuk dari pelatihnya di VSP, yakni Ruud van Nistelrooy. Van Nistelrooy mengaku sempat meminta Gakpo untuk tidak pindah ke Liverpool. Legenda Manchester United itu meminta Gakpo bertahan di VSP hingga akhir musim 2022-2023 dan menunggu tawaran MU pada awal musim 2023-2024 nanti. Cody Gakpo lebih mendengarkan nasihat dari Van Dijk yang dengan bergabung dengan Liverpool. Kini Gakpo melakukan selebrasi gol yang biasa dilakukan rekan satu timnya di timnas Belanda. Apakah Gakpo sedang menyindir balik Van Nistelrooy? Qatari Investor Group atau grup investor Qatar telah memasuki persaingan untuk membeli Manchester United. Rencana mereka tentu saja menjadi musik yang merdu bagi Erik ten Hag dan supporter Setan Merah. Simak 5 aspek kunci dan tawaran surga yang bisa membuat Qatar Investor Group memenangi persaingan pembelian MU. Yang pertama, renovasi Old Trafford. Old Trafford sangat membutuhkan perubahan bahkan pembangunan kembali yang lengkap. Jika Qatari investor mampu membangun ulang dengan menghabiskan dana 2 miliar pound sterling atau sekitar 37 triliun rupiah, maka akan semakin mendekatkan supporter dengan pemilik klub, hal yang tidak terjadi saat keluarga Glazer tersedia. Yang kedua, kucuran dana transfer. Qatari investor dikabarkan siap mengucurkan dana belanja besar-besaran jika berhasil mengambil alih Manchester United. Yang ketiga, pengalaman Piala Dunia Qatar. Tidak hanya sebatas pertunjukan olahraga, Qatari investor bisa jadi akan menambah nuansa hiburan dan entertainment di dalamnya. Hal ini yang bisa menambah pemasukan bagi klub. Yang keempat, melibatkan fans. Pemilik yang lebih terbuka dan menarik tidak diragukan lagi akan dihargai oleh para pendukung. Tentunya momen pemilik baru ini harus berbeda dari era sebelumnya. Yang kelima, merangkul komunitas. Pemilik baru juga harus merangkul lagi para komunitas pencinta Manchester United. Misalnya saja makin menghidupkan organisasi seperti Yayasan MU untuk memainkan peran yang berharga dalam komunitas. Setelah sulit datangkan Frenkie de Jong di jendela transfer musim panas 2022 lalu, Manchester United sempat mencoba peluang untuk datangkan Adrien Rabiot dari Juventus. Kala itu Bianconeri sejatinya sudah membuka kans dalam melepas gelandang asal Prancis tersebut. Namun transfernya ke Old Trafford tidak akan pernah terjadi karena tidak adanya kesepakatan perihal gaji usai Rabiot. Kabarnya meminta pendapatannya terlalu tinggi. Alhasil Manchester United pun mundur dari perburuan tersebut. Walau sudah gagal datangkan Rabiot dari kota Turin, Goal melaporkan bahwa MU bisa saja kembali membuka peluangnya untuk bisa mendatangkannya saat jendela transfer musim panas 2023 dibuka nanti. Alasan tim asuhan Erik ten Hag akan berpeluang bisa mendatangkan pemain berusia 27 tahun ini karena dikabarkan tidak akan memperpanjang kontraknya yang berakhir pada akhir 2022-2023 mendatang. Dengan kabar tersebut, maka The Red Devils memiliki keuntungan besar dengan menggaetnya secara cuma-cuma alias gratis. Mantan striker Tottenham Hotspur Paul Robinson memberikan dukungan bagi Manchester United untuk mendatangkan striker Napoli Victor Osimhen di musim depan. Robinson menilai Osimhen sebagai striker kelas dunia yang layak untuk didatangkan oleh Setan Merah.
Pada jendela transfer musim panas mendatang, Manchester United dikabarkan akan mendatangkan penyerang tengah yang baru untuk memperkuat lini depan mereka. Di awal tahun ini, United memang sudah meminjam Wout Weghorst dari Burnley. Namun sang pemain dikabarkan hanya akan menjadi solusi jangka pendek usai MU memutus kontrak Cristiano Ronaldo. Dilansir dari Talksport, Manchester United diwartakan kembali menunjukkan ketertarikan untuk mendatangkan Osimhen. Salah satu alasannya karena Osimhen pada musim ini sukses membantu Napoli merajai klasemen sementara Liga Italia. Namun untuk mendatangkannya, MU harus bersaing dengan Chelsea. Belakangan Paul Robinson memberikan dukungannya bagi MU untuk mendatangkan Osimhen. Robinson menyebut Osimhen sebagai striker kelas dunia yang layak untuk didatangkan ke Old Trafford. Ole Gunnar Solskjaer mengungkapkan satu kisah yang selama ini tidak pernah dia ceritakan. Legenda Manchester United itu sempat menjadi fans Liverpool. Nama Ole Gunnar Solskjaer harum dalam ingatan publik Old Trafford. The Babyface Assassin pernah membela Manchester United selama 11 tahun pada 1996 sampai 2007. 12 gelar berhasil dipersembahkan Solskjaer bersama MU, mulai dari 6 gelar Liga Inggris dan 1 titel Liga Champion, yang dimana dirinya mencetak gol kemenangan atas Bayern Munchen di final. Ole Gunnar Solskjaer gantung sepatu di MU pada tahun 2007. Dia melanjutkan karir sebagai pelatih hingga akhirnya kembali ke Old Trafford sebagai manajer Setan Merah pada 2018. Karir manajerial Solskjaer di MU tidak sementereng prestasinya sebagai pemain. Pria Norwegia itu gagal menyumbang trofi dan didepak pada 2021. Liverpool menjadi salah satu rival Solskjaer semasa bermain dan melatih Manchester United. Usut punya usut, The Reds pula yang menjadi favorit pria 49 tahun itu sewaktu kecil. Hal itu disampaikan oleh Gunnar Solskjaer dalam podcast King of Europe James Richardson baru-baru ini. The Babyface Assassin mengakui Liverpool pada periode 1980-an jauh lebih superior ketimbang MU.